Kemudian temu ke Pak Erdiansa, jadi Pak Erdiansa ketika Bapak menjabat sebagai kepala Satpol PP, Bapak pernah mengetahui tidak ada orang yang sudah diadili terkait dengan pencurian barang-barang yang ada di Hotel Batu? Kurang tahu, Pak. Nggak pernah dengar cerita itu? Nggak pernah ya? Oke, cukup sampai ada lagi. Izin melanjutkan, jadi saya kembali bertanya kepada Pak Erlianto tadi yang hasil pemilihan rapat yang Bapak pimpin kan itu menghasilkan kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat itu salah satunya adalah revisi terhadap studi kelayakan, revisi terhadap anggaran peraturan bupati, revisi terhadap pembangunan dan lain-lain. Nah itu tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ada nggak? Setelah itu harus ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Kalau review tentu berbeda. Studi kelayakan. Kalau terkait studi kelayakan itu apakah ada dianggarkan Pak? Tak tahu saya. Ini tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak dimandatkan oleh Sekda untuk memimpin rapat. Setelah rapat yang tanggal 8 Februari 2013 ini, apakah ada Bapak lapor lagi ke Pak Sekda atau Pak Bupati? Hasil dari rapat ini? Itu saya bisa secara lisan. Secara lisan? Kesimpulan itu tidak ada tadi tidak Lalu tindak lanjut dari rapat ini apa? Hasil arah. Bang, izin Bang, terkait hasil sidang tadi gimana Bang? Ya, jadi terkait hasil sidang tadi ada 3 orang saksi yang dihadirkan. Pertama Pak Erdianto sebagai asisten 1, Pak Frederik sama Pak Erdiansa. Cuman dari ketiga saksi tadi yang sangat vital keterangannya itu ada dari saksi Erdianto sebagai asisten 1. Yang pertama adalah terbukti bahwa kehendak perubahan studi kelayakan itu bukan secara pribadi dari klien kami Yakub, melainkan memang berdasarkan rapat yang dipimpin oleh Erlianto. Jadi dari rapat tanggal 8 Februari itu berkesimpulan bahwa salah satunya adalah perubahan studi kelayakan yang lokasi pertama berada di Wisma Jalur, kemudian dipindah ke samping Abdurrauf yang pertama. Yang kedua juga terbukti bahwa Erlianto sendiri itu mengetahui perubahan studi kelayakan yang di Abdurrauf itu setelah dilakukan rapat di tanggal 8 Februari. Itu sebenarnya paling penting karena tidak terbukti bahwa Hardi Yakub punya inisiatif sendiri untuk merubah itu, melainkan atas dasar rapat dan perintah pimpinan. Itu Tadi sedikit informasi bahwa tadi ada keterangan dari saksi Erlianto yang membantah dari pertanyaan PH sendiri, gimana Bang? Oh iya, tadi beliau membantah bahwa awalnya dia menyatakan dari pertanyaan hakim dia tidak dia melakukan rapat dulu, baru setelah itu membaca perubahan studi kelayakan. Itu keterangan yang ketika saya bertanya. Namun ketika hakim bertanya, dia menyatakan bahwa dia membaca studi kelayakan dulu baru mengikuti rapat. Tapi setelah saya ke depan, saya ajukan alat bukti, terkuak bahwa faktanya Erlianto itu melakukan rapat terlebih dahulu baru terjadi perubahan studi kelayakan yang dilakukan oleh tim ahli UNRI yang disondingkan oleh pihak Bapeda. Oke Bang, thank you.